Banyak orang yang salah kaprah. Kalau gitu gue kejar sertifikasinya aja, gimana pun caranya. Nah, jadi sertifikasi profesi itu udah banyak contekannya. Ya, ketika Anda mau ambil sertifikasi internasional, ada beberapa sertifikasi khususnya yang tingkat dasar, CCNA, CEH. Nah, itu kan yang tingkat requirement awal tuh. Nah, buat Anda yang masih bingung, yuk kita bahas lebih dalam. Nah, jadi gini teman-teman, Anda harus paham dulu nih, kalau di dunia IT itu ada sertifikasi-sertifikasi. Sertifikasi itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama ada sertifikasi akademik, yang kedua ada sertifikasi profesi. Apa bedanya sertifikasi akademik dan sertifikasi profesi? Nah, jadi gini, sertifikasi akademik adalah sertifikasi yang hubungannya sama gelar. Gelar akademik, contoh gelar S1, gelar S2, gelar S3, itu sertifikasi akademik. Kalau sertifikasi profesi, itu sertifikasi yang mengarah spesifik ke profesi tertentu. Contoh misalnya, sertifikasi CCNA, itu fokusnya ke bidang jaringan. Sertifikasi CEH itu fokusnya ke bidang cyber security. Ada dua jenis ya, sertifikasi akademik dan sertifikasi profesi. Kita bahas lebih dalam yang sertifikasi profesi. Kalau Anda tanya, sertifikasi profesi ini penting atau enggak? Koko akan jawab secara general dulu, penting atau enggak? Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena sertifikasi profesi ini itu mengarah ke satu spesifik skill ya. Jadi kalau Anda udah bisa ngambil sertifikasi profesi, Anda secara nggak langsung bisa menilai kemampuan diri Anda di bidang tertentu. Nah, terus selain itu sertifikasi profesi ini biasanya sifatnya berlaku internasional. Jadi ketika Anda udah pegang satu sertifikasi tertentu, itu Anda bisa pakai di negara manapun. Nah, tapi Anda harus pilah-pilah juga ya. Kalau ditanya sertifikasi profesi menunjang pekerjaan atau enggak. Ketika Anda udah berhasil ambil sertifikasi profesi, secara nggak langsung skill Anda ya sudah merepresentasikan profesi tertentu. Nah, cuman masalahnya sertifikasi itu di-required atau enggak sama perusahaan besar. Ada sertifikasi profesi yang memang jadi standar minimum ketika perusahaan mau rekrut profesi tertentu. Ada juga sertifikasi profesi yang memang nggak di-required, yaitu nilai tambah doang. Yang di-required sejauh ini di bidang IT itu hanya ada di bidang cyber security dan jaringan. Ini yang benar-benar di-require jadi standar minimum. Contoh misalnya ketika perusahaan mau rekrut seorang network engineer, ya pasti dia langsung keluarin tuh statement. Ya, kalau Anda cari di portal-portal job, di Glints, di Jobstreet, cari lowongan network engineer pasti ditulis di requirement-nya. Minimal harus memiliki sertifikasi CCNA, minimal harus memiliki sertifikasi MTCNA misalnya. Itu contoh sertifikasi-sertifikasi yang benar-benar di-require. Kalau Anda nggak menuhin itu ya secara otomatis Anda sulit untuk diterima ya, karena requirement minimumnya Anda nggak dapat. Kalau di bidang cyber security misalnya Anda mau berkarir jadi cyber security pentester, pasti ada requirement-nya juga ya, minimal memiliki sertifikasi CEH misalnya ya, Certified Ethical Hacking. Misalnya Anda udah punya pengalaman nih, banyak pengalaman di bidang pentester, Anda mau naik posisi. Nah, dia ada requirement-nya lagi. Biasanya dilihat dari sertifikasi lanjutannya. Misalnya apa? Sertifikasi LPT ya, atau sertifikasi OSCP misalnya. Anda kalau mau berkarir di bidang cyber security, di bidang jaringan, sertifikasi itu bernilai banget. Ya, bahkan di jenjang-jenjang tertentu, sertifikasi itu bisa menentukan rate gaji Anda. Contoh misalnya, ketika Anda sudah punya sertifikasi CCNP atau CCIE di Cisco, ya itu ada rate gaji minimalnya. Itu contoh yang di-require ya. Tapi di bidang-bidang lain, di bidang programming, di bidang data scientist, di bidang digital marketing, ada sertifikasi internasionalnya, ada. Sertifikasi profesinya ada, tapi tidak jadi requirement ketika di perusahaan. Kalau Anda mau ambil atau nggak, perlu ambil atau nggak, ya Anda pilah-pilah sendiri gitu ya. Karena itu tidak jadi requirement utama gitu, hanya jadi nilai plus aja. Banyak orang yang salah kaprah. Kalau gitu gue kejar sertifikasinya aja, gimana pun caranya. Nah ya, itu udah banyak contekannya. Banyak orang yang pikir nih, karena sertifikasi ini bernilai jadi standar awal, kalau gitu gue fokus aja ambil sertifikasinya, gimana pun caranya, nyontek juga nggak apa-apa. Koko mau kasih tahu, itu salah satu hal yang salah. Kenapa? Ingat, kalau Anda punya sertifikasi, itu masuk di CV, oke, Anda dipanggil ya. Tapi di konten YouTube sebelumnya, Koko pernah bahas kan, ada fase-fase interview yang harus Anda hadapin. Dan selalu ada tahap interview user, di mana Anda akan dites secara teknikal. Jadi jangan sampai Anda punya sertifikasi, tapi skillnya, hancur lebur gitu ya. Sertifikasinya CCNA, skillnya sisi Tuhan, kan bahaya ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih begitu, jangan sampai
Anda jadi orang yang kayak tadi. Kok kalau sertifikasi akademis gimana? Penting atau enggak? Nah, ingat nih, gelar S1, gelar S2, gelar S3, ya kalau Anda mau berkarir di dunia profesional, itu tidak dinilai. Ya, kecuali Anda mau berkarir di bidang akademis. Ya, kalau Anda mau berkarir sebagai dosen, ya, mau naik jabatan jadi kepala jurusan, jadi dekan gitu ya. Nah, itu sertifikasi akademik itu akan menjadi nilai yang bagus banget. Tapi kalau S2, S3 dipakai nggak di dunia kerja? Nggak terlalu dipakai di dunia profesional. Kalau ditanya sertifikasi akademis penting atau nggak, tergantung Anda mau berkarir di bidang profesional atau di bidang akademik. Jadi kurang lebih begitu. Jadi harapan Koko, setelah Anda nonton konten hari ini, Anda harusnya lebih paham dong sertifikasi profesi apa aja sih yang penting dan jadi requirement untuk menunjang pekerjaan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda dapat update terus seputar dunia IT. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye!